Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budia ya anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Silakan disimak baik-baik ya. Apa itu kaidah kebahasaan teks deskripsi? Kaidah itu artinya aturan, sehingga kaidah kebahasaan merupakan aturan yang ada di dalam teks deskripsi yang menjadi bagian dari kalimat-kalimat menggambarkan objek agar terbentuk kalimat baku yang mudah dimengerti. Di dalam teks deskripsi itu ada 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu rujukan kata. Di sini dimaksudkan adalah kata ganti yang merujuk pada orang, kepunyaan atau kepemilikan, dan penunjuk. Contohnya jika berarti benda, itu ada, contohnya seperti ini, itu, tersebut. Kalau tempat itu, contohnya di sini, di situ, di sana. Kalau orang, dia, ia, mereka, dan beliau. Budia beri contoh satu ya. Kota Lumajang merupakan kota yang terkenal akan julukannya yaitu kota pisang. Di sana terdapat berbagai jenis pohon pisang yang sangat menggugah selera. Nah, itu contohnya ya. Ada kata di sana yang merujuk arti tempat. Tempatnya yang mana? Kota Lumajang tadi. Nomor 2 yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan memiliki tujuan agar kalimat itu lebih komunikatif. Ada 4 jenis imbuhan yang akan Budia sampaikan. Yang pertama yaitu prefix, kedua infiks, yang ketiga sufiks, dan yang terakhir konfiks. Untuk prefix itu artinya awalan, seperti yang tertera di layar ya, ada me, ber, pe, dan seterusnya. Contohnya, kata dasarnya baca, jika ditambahkan imbuhan awalan me, maka menjadi membaca. Kata dasar tari menjadi diawali dengan pe menjadi penari. Kalau infiks itu sisipan. Ini unik, tergolong jarang ya, jadi tidak semua menggunakan ini. Contohnya, kuning menjadi kemuning, yang berarti sifatnya menjadi kuning, kan gitu ya. Misalnya seperti ini. Daun itu berwarna kemuning. Nah, bersifat menjadi kuning daunnya tadi. Seperti contoh-contoh yang lain ya, yang tertera di sana. Kemudian ada sufiks atau akhiran. Ada an, kan, nya, dan sejenisnya. Contohnya itu kata dasar jalan, diberi akhiran an menjadi jalanan. Kata dasar beli, diberi akhiran kan menjadi belikan. Kemudian ada konfiks, awalan plus akhiran, ke an ya. Contohnya itu kata dasar sayang ditambahi ke an menjadi kesayangan. Kata dasar lalai menjadi kelalaian, dan seterusnya. Lanjut, ada konjungsi. Konjungsi itu kata hubung ya. Di sini ada 2 konjungsi yang akan Budia jelaskan, yaitu intra kalimat dan antar kalimat. Intra kalimat itu maksudnya masih di dalam satu kalimat ya. Contohnya kata hubung dan, juga, tetapi, karena, sehingga, lalu, kemudian. Contohnya dalam satu kalimat yaitu, ibu dan ayah pergi ke Surabaya. Satu kalimat, ibu dan ayah pergi ke Surabaya. Oke. Kemudian ada adik sarapan pagi tetapi masih merasa lapar. Ini dalam satu kalimat. Nah, tetapinya berarti bertentangan ya. Dia sudah sarapan pagi tetapi masih lapar. Ini kan bertentangan ya. Seharusnya yang namanya sudah makan itu kan seharusnya kenyang. Tapi ini kata tetapi ini mewakilkan pertentangan. Oke. Masih ingat anak-anak apa syaratnya kalimat itu? Syarat kalimat itu harus terdiri dari 2 unsur, yaitu minimal 2 unsur, yaitu SP, subjek dan predikat. Subjek pelakunya, predikat kegiatannya. Contohnya ya, adik berlari, adik sarapan, Tino bermain, seperti itu. Itu sudah disebut dengan kalimat ya. Lanjut ke yang antar kalimat. Antar kalimat ini berarti berhubungan dengan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Intinya ada lebih dari satu kalimat. Contohnya kata meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, dan seterusnya. Contoh kalimatnya, ia menjadi orang terkaya di desanya. Meskipun demikian, tak pernah sedikit pun ia menyumbangkan hartanya. Nah, di sini ada 2 kalimat. Lanjut ke nomor 4, yaitu kata depan. Contohnya dari, dengan, di, dan ke ya. Contohnya di depan, ke Jakarta, dari Surabaya, misalnya, dengan berat hati misalnya, nah seperti itu. Kemudian nomor 5 yaitu ada majas atau gaya bahasa. Majas itu sendiri yaitu gaya atau cara penulis menyampaikan tulisan-tulisannya agar terlihat menarik dan bisa lebih dipahami oleh pembacanya.
Di sini kita akan bahas 4 jenis majas. Yang pertama yaitu ada metafora. Kata ini yaitu maksudnya gaya bahasa ini menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya ya. Bandingannya itu biasanya benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan yang lain. Contohnya, kalimat aku ini binatang jalang. Kalimat ini tercantum dalam puisinya Chairil Anwar. Aku, tokoh aku, dibandingkan dengan binatang jalang. Nah, seperti itu. Lanjut ada majas simile, sama ya perbandingan. Hanya yang membedakan simile itu harus mencantumkan kata bagaikan, bak, tampak, dan sebagainya. Kita gunakan kalimatnya tadi, ditambahkan dengan bagaikan. Aku ini bagaikan binatang jalang. Nah, seperti itu. Lanjut ke personifikasi, yaitu menggambarkan benda mati yang seolah-olah hidup. Contohnya, rambut panjangnya menari tertiup angin. Namanya rambut kan benda mati, tidak mungkin melakukan aktivitas seperti manusia. Tapi dengan adanya majas personifikasi ini, menggambarkan seolah-olah rambut itu beraktivitas. Atau contoh lain, pena itu menari-nari di atas buku. Nah, maksudnya menari kan sebenarnya pena itu kan digunakan untuk menulis, kan seperti itu ya. Kemudian ada majas metonimia, pengganti nama objek. Contohnya, biasanya kalau kita beli ke POM atau gimana itu ya, kan biasanya kita tuh atau ke warung-warung wes, kita tuh biasanya belinya itu bensin. Padahal yang disebutkan banyak, ada Pertalite, Premium, Pertamax, dan sejenisnya. Kemudian ada penggunaan kata khusus. Kalau kata umum ini lebih luas, kata khusus itu lebih sempit maknanya. Contohnya kata umum itu seperti melihat, kata khususnya ada melirik, menerawang, meneropong. Kalau kata umumnya bunga, kata khususnya ada melati, mawar, anggrek, dan sejenisnya. Atau gini wes, kata umumnya anggota badan. Kata khususnya banyak, ada kepala, kaki, tangan, ya, dan sejenisnya. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian dulu ya materi tentang kaidah kebahasaan ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami. Mohon maaf jika waktunya terbatas, karena kalau lama-lama nanti anak-anak malah bosan dengan videonya. Budi harap anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Pertahankan yang sudah semangat dipertahankan. Yang masih malas-malasan, ayo kita semangat bareng-bareng ya. Budi akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.